apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkah. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah film drama Korean. Drama Korea maksudnya, yang berjudul Daisy. Film ini berkisah tentang cinta segitiga tanpa bermuda yang bermula dari salah sangka antara seorang pembunuh bayaran, Interpol, dan tukang las yang tinggal di Belanda dengan keperluan masing-masing. Film yang rilis pada tahun 2006 ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris kenamaan Korea seperti Jung Woo Sung, Jun Ji Hyun, dan Lee Sung Jae tanpa laos. Oke, bagaimana kisah agak lengkapnya? Silahkan disiram. Bermula dari Park yang diperankan oleh Jung Woo Sung yang merupakan seorang pembunuh bayarlah, di mana sehari setelah melakukan pembunuhan pertamanya, ia bersembunyi di sebuah desa terpencil. Di sana tanpa sengaja ia melihat seorang wanita muda yang tengah melukis bunga daisy. Kita sebut aja namanya Keong, yang diperankan oleh Jun Ji Hyun. Park adalah seorang pembunuh bayar dong yang bekerja untuk seorang bos. Ia tinggal di sebuah perahu yang telah didesain sedemikian rupa sehingga nyaman untuk ditempati. Ia menerima perintah dari bos berupa kiriman bunga tulip hitam yang merupakan kode jika ada klien yang meminta Park untuk membunuh seseorang, di mana data dari si korban serta waktu dan tempat pengeksekusian akan disimpan dalam sebuah loker yang akan diambil oleh Park sebelum membunuh. Dalam menjalankan tugasnya, ia memilih senjata khusus yang tidak meninggalkan jejak, karena menurutnya untuk seorang pembunuh meninggalkan jejak berarti kematian. Untuk menenangkan jiwanya, ia pun mulai menanam bunga daisy seperti yang dilukis si Keong, dengan harapan aroma bunga tersebut dapat menolong dan menghilangkan aroma bubuk musiu yang ada pada dirinya, meskipun bau yang ada pada jiwanya tidak akan pernah hilang. Matak mandis ya teh. Oke, lanjut. Setelah selesai melukis dan berniat pulang, Keong terjatuh ke sungai saat melintasi jembatan kayu. Park yang melihat hal tersebut langsung berlari dan berniat menolong si Keong. Namun karena si Keong terlihat baik-baik saja, ia pun mengurungkan niatnya. Ia kemudian melihat tas si Keong yang hanyut dan ia pun segera berlari untuk mengambil tas tersebut. Keesokan harinya, dengan bantuan beberapa orang, ia membangun sebuah jembatan kecil untuk si Keong. Dan setelah jembatan selesai dibangun, Park melihat kedatangan si Keong yang akan kembali untuk melukis bunga daisy di tempat tersebut, dan ia pun bergegas pergi dan meletakkan tas yang kemarin ia ambil di tengah jembatan. Kemudian ia mengambil lukisan kayu yang ditinggalkan si Keong di tempat ia meletakkan tas pada jembatan tersebut. Dan setelah itu ia pun mulai mengirimi bunga daisy setiap hari untuk si Keong, hanya untuk bisa melihat si Keong tanpa racun. Ia bahkan menyewa sebuah tempat di sekitar kawasan plaza tempat Keong biasa melukis hanya untuk bisa melihatnya lebih dekat. Oke, lanjut. Sementara si Keong tanpa racun ini adalah seorang gadis yang berusia hampir 25 tahun yang sedang menunggu cinta pertamanya datang. Sejak kecil dia tinggal dengan kakeknya yang menganggap ia adalah barang antik, karena hingga menginjak usia 25 tahun Keong belum pernah berpacaran sekalipun. Setiap hari ia membantu kakeknya menjaga toko yang menjual barang-barang antik, dan di hari libur ia bekerja sebagai street painter di sebuah plaza. Di suatu musim panas ia pergi ke desa kakeknya untuk melukis bunga daisy yang akan dijadikan salah satu bahan untuk pagelaran pameran lukisnya nanti. Dan untuk sampai ke lokasi objek lukis bunga daisy, ia harus menyeberangi sungai kecil melalui jembatan dari batang kayu pohon. Pada suatu hari ketika akan pulang, ia terjatuh dari jembatan tersebut dan tas yang ia bawa untuk menyimpan peralatan melukis pun hanyut. Keesokan harinya ia melihat sebuah jembatan yang baru dibangun. Awalnya ia mengira itu hanya satu kebetulan, tetapi ketika ia akan menyeberang, ia melihat tas yang kemarin hanyut ada di tengah jembatan tersebut, yang membuatnya merasa kalau jembatan itu dibangun oleh seseorang khusus untuk dirinya.
Setelah melukis bunga daisy sebagai tanda terima kasih pada orang misterius yang telah membangunkan jembatan untuknya, ia pun menaruh lukisan tersebut di tempat ia mengambil tas. Dan di hari berikutnya, lukisan tersebut sudah tidak ada. Ia menduga kalau orang yang mengambil lukisan ini adalah orang yang sama dengan orang yang telah membangunkan jembatan untuk dirinya. Dan sejak hari itu, ia mendapat kiriman bunga daisy dari orang misterius setiap hari. Ia pun mulai menunggu kehadiran orang tersebut yang ia anggap sebagai cinta pertamanya. Setiap ada kiriman bunga, ia segera berlari keluar berharap dapat melihat si pengirim daisy tersebut. Namun ia tetap tidak bisa menemukan si pengirim bunga misterius ini. Ia pun mulai menunggu dan berharap si pengirim ini akan datang dan menemui dirinya. Hingga pada suatu hari ketika sedang menjadi Pink Panther, ia melihat seorang laki-laki membawa bunga daisy yang kemudian meminta Keong untuk melukisnya. Ya, ia adalah seorang Interpol yang tengah menyelidiki kasus jaringan perdagangan narkoba antar Asia dan Belanda. Yang kebetulan target sasarannya ada di sekitar area plaza tersebut. Kita sebut aja namanya Solihun. Oke, lanjut. Keong pun menyiapkan peralatan lukisnya dan mulai melukis wajah Solihun. Ia merasa tak asing dengan wajah Solihun, ditambah lagi Solihun membawa bunga daisy yang sebenarnya bunga ini tak sengaja ia beli untuk keperluan penyamarannya. Ketika sedang dilukis, tiba-tiba Solihun melihat target yang sedang ia awasi bergerak. Ia pun mengatakan pada Keong kalau ia harus pergi. Kemudian dengan bahasa Korea, Keong mengatakan kalau lukisannya belum selesai. Di sini Solihun sedikit kaget mengetahui Keong ternyata adalah orang Korea. Sorry, I have to go. 아직 다 안 그렸는데? Kemudian Solihun mengatakan kalau ia akan kembali lagi besok untuk dilukis. Keong lalu mengambil bunga daisy yang tidak sengaja ditinggalkan oleh Solihun. Di sini terlihat kalau sepertinya Keong sudah mulai menaruh perasaan pada Solihun. Keesokan harinya Solihun datang seperti apa yang ia janjikan kemarin, dan Keong pun kembali melukis si Solihun. Ia melihat kalau Keong ternyata lebih cantik dari apa yang ia bayangkan, dan ia mengira kalau Keong menyukai dirinya yang semula hanya ia manfaatkan untuk keperluan penyelidikannya. Nampaknya si Solihun ini mulai jatuh hati juga pada si Keong, ya mungkin. Setelah selesai dilukis, ia mengatakan pada Keong akan kembali lagi minggu depan dan ia meminta untuk dilukis menggunakan cat tembok. Sementara itu Park hanya bisa melihat Keong dan Solihun yang mulai dekat melalui teropong saktinya dari tempat yang ia sewa. Di minggu berikutnya hujan turun yang membuat acara Keong untuk melukis Solihun pun akhirnya batal. Keong mengira kalau Solihun tidak datang karena hujan, walaupun sebenarnya ia datang namun hanya memperhatikan Keong dari kejauhan. Lalu Solihun melihat seseorang yang mencurigakan berdiri di depan tempat para bandar narkoba yang telah ia intai, dan ia pun mengikuti pria tersebut hingga tiba di suatu lorong. Dari arah belakang ia dipukul seseorang hingga pingsan. Ternyata orang ini adalah Park yang juga sebelumnya sedang mengamati si Keong. Park kemudian mengambil dompet dan melihat identitas Solihun yang ternyata adalah seorang Interpol. Ia lalu mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut agar Solihun tidak curiga dan mengira itu hanya pencurian biasa. Dan sesuai rencana Park, setelah sadar Solihun pun mengira itu hanya insiden pencurian biasa. Keesokan harinya Solihun kembali mendatangi Keong untuk dilukis. Ia meminta maaf karena kemarin tidak datang menemui si Keong. Setelah itu Keong pun kembali melukis Solihun menggunakan cat tembok sesuai permintaannya minggu lalu. Di tempat lain, Park yang melihat Keong semakin dekat dengan Solihun mulai patah hati dan berpikir untuk pergi. Ia merasa kalau tempatnya sudah diambil oleh Solihun dan ia kehilangan harapan untuk bisa dekat dengan satu-satunya orang yang ia suka. Keesokan harinya lagi, Keong kembali mendapat kiriman bunga daisy dan di saat yang sama Solihun datang ke toko kakeknya. Melihat kedatangan Solihun dengan bunga daisy yang sebenarnya bunga itu adalah kiriman orang lain, Keong semakin berpikir kalau Solihunlah orang yang selama ini ia tunggu-tunggu. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam toko, dan di dalam toko Solihun melihat lukisan-lukisan si Keong. Lalu ia melihat sebuah lukisan dan menanyakan tempat yang ada dalam lukisan tersebut pada si Keong.
Keong pun menceritakan kejadian-kejadian yang dulu ia alami berkaitan dengan lukisan ini, termasuk orang misterius yang membangunkan jembatan dan mengiriminya bunga daisy setiap hari yang dia pikir orang tersebut sekarang telah ia temukan. Mendengar cerita ini, Solihun hanya terdiam dan tidak berani mengatakan kalau sebenarnya ia bukanlah si pengirim bunga daisy dan bukan orang yang Keong tunggu. Namun karena ia merasa sudah jatuh cinta pada si Keong, ia memilih untuk diam. Keesokan harinya lagi, ia kembali menemui Keong dengan membawa seikat bunga dan memberikannya pada si Keong. Sementara itu di tempat lain, Park yang telah memutuskan untuk meninggalkan tempat yang sebelumnya telah ia sewa agar bisa lebih dekat dengan si Keong, tiba-tiba melihat sekawanan orang bersenjata menuju lokasi Solihun dan Keong. Mengetahui Keong dalam bahaya, ia pun bergegas mengambil senjata untuk melindungi si Keong. Ia lalu menembak salah seorang dari mereka. Solihun yang melihat ada penembakan di lokasi tersebut langsung mengambil pistol dan terjadilah acara baku tembak antara Solihun yang dibantu oleh rekan polisinya dengan sindikat pengedar narkoba. 괜찮아 임마! Di sini terlihat kalau Park berusaha menolong Solihun dengan menembak lengannya agar tembakan dari salah satu pengedar ini tidak mengenai dirinya. Keong yang berusaha menyelamatkan seorang anak kecil pun akhirnya tertembak. Solihun yang melihat ada penembak jitu di lokasi tersebut berusaha mengejar, namun si penembak jitu ini berhasil lolos. Sementara itu Keong yang tertembak akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, dan akibat dari tembakan tersebut ia kehilangan suaranya, dan sejak saat itu ia menggunakan kertas kecil yang berisi catatan untuk berkomunikasi. Sementara setelah insiden ini, Solihun akhirnya dipulangkan ke Gorengan. Oke gas terus. Ya. Setelah pulih, Keong menjalani aktivitasnya seperti biasa, dan untuk pertama kalinya akhirnya Park memberanikan diri untuk datang menemui Keong. Dengan menggunakan bahasa Gorengan, Park meminta untuk dilukis. Namun ketika sedang melukis Park, si Keong ini sepertinya gagal fokus. Ia terlihat kesulitan ketika melukis Park, malah yang jadi adalah gambar si Solihun. Haha. Melihat hal ini, Park akhirnya meminta Keong untuk melukisnya di lain waktu. 그러지 말고 Oke. 다음에 다시 올게요. Setelah selesai melakukan kegiatan lukis-melukis dan berniat pulang, Keong melihat sebuah mobil yang datang menghampirinya, dan ternyata itu adalah Park yang berniat mengantarkannya pulang. Keong yang semula terlihat menolak untuk diantar akhirnya mau setelah mendapat sedikit paksaan dari Park. Keesokan harinya lagi, ketika akan pulang, Keong melihat Park yang kembali datang untuk menjemputnya. Di dalam mobil, seperti biasa, mereka terdiam satu sama lain. Hanya alunan musik klasik yang setia menemani mereka dalam perjalanan. Di sini Keong tahu kalau Park sebenarnya menyimpan perasaan untuknya, dan ia pun berniat mencari waktu yang tepat untuk berbicara dan meluruskan hubungannya dengan Park agar tidak terjadi salah paham, karena sejatinya ia masih tetap menunggu kedatangan Solihun. Keesokan harinya lagi, Park kembali mendapat kiriman bunga tulip hitam yang berarti ada seorang yang harus ia bunuh. Ia pun kembali menjemput Keong untuk mengantarkannya pulang. Namun saat hendak berangkat, tiba-tiba Keong mengajaknya untuk makan malam, dan Park pun mengiyakan ajakan si Keong. 예 그래요. 내가 좋은 식당 하나 알아요. Mereka pun pergi ke sebuah restoran, dan sesampainya di sana Park meminta Keong untuk menunggunya sebentar dengan alasan ada sesuatu yang harus ia kerjakan. 미안한데 금방 다녀올 때가 있어서요. 잠시만 기다려줄래요? Ya, tentu saja ini berkaitan dengan bunga tulip hitam yang kemarin ia terima. Ia pun bergegas untuk menjalankan tugasnya. Setelah menghabisi korban, ia kembali ke restoran dengan membawa bunga daisy untuk Keong. Keong pun mengambil lukisan yang telah ia buat dan memberikannya pada Park. Lalu ia meminta maaf dan memberitahu Park kalau sebenarnya ia sudah jatuh cinta pada seseorang, dan yang pasti itu bukan Satria Baja Hitam. Ya benar. 미안해요. 저에겐 이미 다른 사람이 있어요. Park lalu mengatakan kalau ia hanya ingin berteman dengan si Keong. 전 그냥 혜영 씨 그림을 좋아하고
그런 사람이 되고 싶은 건데. Setelah pulang, Keong mengajak Park masuk dan di sini Park melihat lukisan-lukisan Keong. Lalu Keong memberinya sebuah catatan kecil yang berisi curahan hatinya tentang penantiannya terhadap seseorang yang telah membangunkan jembatan dan mengiriminya bunga daisy setiap hari untuknya, yang tak lain sebenarnya orang tersebut adalah Park, bukan si Solihun. Keong memberitahu kalau sebelumnya Solihun berjanji akan datang pada pameran lukisnya nanti. Setelah membaca tulisan tersebut, Park mengajak Keong ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang Solihun. Di sini ia disambut oleh atasan Solihun, kita sebut aja namanya Mang Oding. Ya, Mang Oding bener. Mang Oding mengatakan kalau setelah insiden penembakan, Solihun dipulangkan ke Korea dan ia tidak bisa memberi informasi lebih tentang Solihun pada si Keong. Mendapat hasil yang nihil, mereka pun pulang. Park lalu meminta Keong agar kapan-kapan mau berkunjung ke rumahnya. Lalu ia berusaha meyakinkan si Keong kalau Solihun pasti akan datang ke pamerannya nanti. Keesokan harinya lagi, Keong memenuhi permintaan Park untuk berkunjung ke rumahnya. Ketika masuk, ia melihat tangga menuju kabin yang langsung ditutup oleh Park dengan alasan ruangan itu hanya gudang penyimpanan. Park pun lalu mengajak Keong melihat kebun bunga daisy yang sejenak membuat Keong tampak tenang dan sedikit sedih. Tenang, sedikit sedih. Ya. Setelah itu mereka masuk ke kabin utama dan Park kembali menyalakan musik klasik yang merupakan musik kesukaannya. Keong melihat koleksi buku-buku Park, kemudian ia meminta izin untuk menggunakan bunga daisy yang ada di kebun Park untuk acara pamerannya nanti. Di tempat lain, dengan bantuan Mang Oding, akhirnya Solihun kembali ke Belanda. Ia meminta Mang Oding untuk mengantarnya ke tempat Keong untuk menjelaskan kebenarannya. Namun Mang Oding mengatakan kalau Keong sekarang sudah bersama laki-laki lain yang membuat Solihun sedikit kaget dan kecewa. Mang Oding lalu mengantar Solihun ke tempat si Keong. Namun secara kebetulan ternyata Park juga ada di sana. Oke, gas terus. Ya. Keesokan harinya lagi, Park berkunjung ke tempat Keong, dan ketika Keong membuatkan kopi untuk Park, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Keong yang membuka pintu tersebut kaget saat melihat ternyata yang datang adalah Solihun. Park yang melihat kedatangan Solihun kemudian menyapanya, dan Solihun yang terlihat sedikit kecewa mengetahui kalau ternyata Keong sedang bersama Park memilih untuk tetap berdiri di luar. Ia lalu meminta maaf pada Keong karena baru bisa menemuinya sekarang. Keong pun kemudian mengambil kertas yang berisi catatan yang biasa ia gunakan untuk berkomunikasi dan menanyakan kabar Solihun. Setelah itu ia menutup pintu dan mereka pun berbicara di luar, sementara Park hanya bisa menunggu dengan cemas di dalam. Solihun kembali meminta maaf dan menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah seorang Interpol dan ia semula hanya memanfaatkan Keong untuk keperluan penyelidikannya, meskipun pada akhirnya ia jatuh cinta pada si Keong. Ia merasa sangat bersalah atas apa yang dialami si Keong dan tak lama kemudian ia pun pergi. Dengan penuh uraian air mata, Keong masuk tanpa menghiraukan si Park. Park yang melihat si Keong nampak begitu terluka, lagi semula mencoba menenangkan si Keong, namun ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk membiarkan si Keong larut dalam tangisannya. Entahlah. Keesokan harinya lagi di kantor kepolisian, Mang Oding mengatakan pada Solihun kalau ia menemukan beberapa petunjuk mengenai orang yang menembaknya dulu. Ia mengatakan kalau yang menembak Solihun adalah seorang pembunuh profesional yang kemungkinan terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu ia mengatakan kalau ternyata pembunuh bayarlah ini bisa disewa. Kemudian ia merencanakan untuk menyewa pembunuh tersebut lalu menangkapnya agar ia nanti bisa dipromosikan untuk naik jabatlah. Namun di sini masalahnya, siapa yang nanti akan dijadikan umpan untuk memancing pembunuh tersebut? Dan di tengah keputusasaan dan kegalauan hati, lagi Solihun meminta agar ialah yang nanti akan dijadikan umpan tanpa lambung. Semula Mang Oding keberatan, namun akhirnya ia menyetujui rencana tersebut. Oke, gas terus.
Sementara itu Park yang kembali menerima bunga tulip hitam kaget saat mengetahui kalau targetnya kali ini adalah Solihun. Ia pun kemudian mendatangi bosnya untuk memastikan kalau benar target yang harus ia bunuh kali ini adalah seorang polisi. Lalu bos tersebut mengatakan kalau dalam organisasinya tidak bisa menolak permintaan klien dan ia akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu pada Park. Akhirnya hari pengeksekusian pun tiba bertepatan dengan hari di mana Keong menyelenggarakan pameran lukis. Setelah semua persiapan selesai, Solihun pun pergi ke lokasi di mana si pembunuh akan mengeksekusi dirinya. Saat semua tim pengintai telah siap di posisi, tiba-tiba ada seorang yang mendatangi Solihun dan ternyata itu adalah Park. Seketika itu juga semua tim bergerak, namun Solihun mengatakan kalau orang yang mendatanginya itu adalah temannya. Park lalu mengatakan ada suatu hal yang ingin dia bicarakan. Solihun pun menyuruh Park masuk ke dalam mobilnya dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Di dalam mobil, Park mengatakan kalau ia hanya perlu waktu sebentar untuk berbicara, namun Solihun mengatakan kalau tempat tersebut berbahaya. Karena musik dalam mobil terlalu berisik, Park meminta Solihun untuk mengganti saluran radionya. Ya. Setelah sampai di suatu lokasi, Solihun menghentikan mobilnya dan menodongkan pistol pada Park. Ternyata Solihun menyadari kalau Park adalah pembunuh bayaran yang disewa Mang Oding untuk membunuh dirinya. Park pun dengan santai mengambil pistol dan menodongkannya lagi ke arah Solihun dan terjadilah ada acara todong-todongan antara Solihun dan Park. Park lalu mengatakan kalau ia hanya ingin Solihun pergi ke pameran lukis si Keong. Setelah menurunkan pistol, Solihun menanyakan kenapa Park tidak membunuhnya. Lalu Park menjawab kalau semua itu ia lakukan untuk kebahagiaan si Keong. Di sini akhirnya Solihun tahu kalau ternyata Park lah orang yang selama ini mengirimi bunga Daisy untuk si Keong dan ialah sebenarnya orang yang selama ini ditunggu-tunggu oleh si Keong yang si Keong sendiri hingga saat ini belum tahu kebenarannya. Park lalu mengatakan kalau Solihun lebih pantas untuk si Keong dan sekali lagi ia meminta Solihun untuk datang ke pameran lukis si Keong tanpa racun. Oke, gas terus. Setelah itu Solihun yang nampak lega turun dari mobilnya, sementara Park masih diam di dalam mobil dengan pistol yang masih ada dalam genggamannya. Dan tak berselang lama kemudian terdengar suara tembakan yang tepat mengenai kepala Solihun. Dan kalau kalian mengira Park lah yang menembak Solihun, kalian salah. Oke, lanjut. Setelah itu Park pun datang ke pameran lukis si Keong dan di sini ia melihat Keong yang tengah bersama Mang Oding menangis. Lalu ia pun bertanya pada Mang Oding kenapa si Keong menangis. Mang Oding lalu mengatakan kalau Solihun telah mati saat menjalankan tugasnya. Oke, singkat cerita 1 tahun setelah kematian Solihun, Keong dan Park pun terlihat membeli sebuah rumah yang mungkin kelak akan mereka tinggali bersama. Keesokan harinya lagi, Keong yang tengah mendatangi makam almarhum Solihun tak sengaja bertemu dengan Mang Oding. Mang Oding lalu bercerita sebelum mati, Solihun mengatakan kalau ia akan pergi bersama temannya. Satu-satunya petunjuk dari lokasi pembunuhan adalah musik klasik yang diputar di dalam mobil Solihun. Ia lalu mengatakan kalau si pembunuh akan menerima bunga tulip hitam saat mereka disewa untuk membunuh. Dan dari keterangan Mang Oding inilah akhirnya Keong mulai mencurigai Park karena ia tahu Park menyukai musik klasik dan beberapa kali ia melihat Park mendapat kiriman bunga tulip hitam. Ya. Saat Keong berniat menyelidiki rumah Park, tiba-tiba Park datang lalu mengajak Keong masuk. Di sini sepertinya Park juga mulai menyadari ada sesuatu yang aneh pada Keong. Setelah masuk, ia memutar sebuah film drama di mana dari film ini ia belajar untuk membaca gerakan bibir seseorang. Ia lalu meminta Keong untuk mengatakan sesuatu padanya. Keong pun agak kaget kalau ternyata Park bisa membaca gerakan bibirnya. Ketika mengantarkan Keong pulang ke rumah barunya, di depan pintu rumah tersebut ada kiriman bunga tulip hitam. Park yang nampak kaget segera mengambil bunga tersebut dan bergegas pergi meninggalkan si Keong. Ia pun segera mendatangi bosnya dan ternyata ini adalah tugas pembunuhan terakhir yang diberikan oleh bos untuk dirinya. Dan ternyata lagi targetnya kali ini adalah Mang Oding.
Sementara di tempat lain, kecurigaan Keong terhadap Park semakin kuat setelah ia kembali melihat kiriman bunga tulip hitam dan tanpa sepengetahuan Park, ia masuk ke rumah perahu Park. Saat memeriksa kabin utama, ia tidak menemukan apapun selain musik klasik yang memang sudah sering ia dengar. Lalu ia teringat gudang penyimpanan yang ada di kabin kapal tersebut. Setelah masuk, ia melihat sebuah koper yang digembok. Kemudian dengan penuh emosi ia membawa pulang koper tersebut. Park yang melihat Keong datang dengan penuh emosi memberikan secangkir teh yang sebelumnya telah ia campur dengan obat tidur. Park menduga kalau Keong sudah mengetahui siapa dirinya, dan benar saja Keong lalu membuka dan menunjukkan isi koper tersebut pada Park. Park yang melihat hal ini berusaha untuk tetap tenang. Keong lalu menodongkan pistol yang biasa digunakan Park sambil menunjukkan sebuah koran yang dulu memberitakan pembunuhan Solihun. Dengan penuh emosi lagi, ia meminta penjelasan kepada Park tentang kematian Solihun. Park mengatakan kalau Keong akan tahu semua kebenarannya besok, dan tak lama kemudian Keong pun pingsan. 미안해요. Sebelum pingsan, ia sempat menembakkan pistol tersebut ke arah Park. Keesokan harinya lagi, setelah sadar, Keong kaget lagi melihat lukisan yang dulu ia buat untuk sang penolong pembangun jembatan cinta, ada di meja rumahnya. Ia pun mengambil lukisan tersebut, dan setelah membaca pesan yang ditinggalkan Park, akhirnya ia tahu semua kebenaran yang selama ini dirahasiakan Park. Ia akhirnya tahu kalau ternyata orang yang dulu membangunkan jembatan dan mengirim pun bunga daisy setiap hari sekaligus orang yang sangat ia tunggu-tunggu selama ini adalah Park, bukan si Solihun. Dari sini ia juga tahu kalau Park berniat akan pergi menghilang meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya karena ia tidak ingin si Keong dalam bahaya. Setelah mengetahui semua kebenaran ini, ia bergegas mencari Park yang ia tahu akan membunuh Mang Oding di plaza tempat ia biasa melukis. Sementara itu di tempat lain, Park yang sebelumnya telah melumpuhkan salah satu polisi telah bersiap membidik Mang Oding. Namun tiba-tiba si Keong tanpa sawah pun muncul. Lalu dengan menggunakan teropong senapan yang dia pegang, ia membaca gerakan bibir si Keong. 그만해. 이 그림 보여요. 날 얼마나 행복하게 해줬는데. 당신이 내가 기다리던 사람이라는 거. Pokoknya setelah itu Park pun menghampiri Keong. Ia meminta maaf kalau ia tidak seharusnya jatuh cinta pada si Keong, dan ia mengatakan kalau ia hanya ingin Keong bahagia. Di tengah adegan yang mengundang air mata ini, tiba-tiba melalui pantulan cahaya dari mobil yang kebetulan lewat, Keong melihat seorang sniper yang tengah membidik Park. Seketika itu juga ia melompat dan memeluk Park, dan seketika itu juga lagi tembakan dari sniper ini mengenai dirinya dan ia pun mati. Keesokan harinya, Park yang marah mendatangi markas bosnya dan membantai seluruh anggota organisasi tersebut, termasuk bosnya, dan film pun tamat. Ya. Oke, seperti biasa, so at the point. Apa ya poinnya? Ya, cinta mungkin bisa merubah jalan hidup seseorang di masa depan, namun tidak akan bisa merubah cerita yang terjadi di masa lalu. Seperti yang hampir terjadi dalam film ini. Dan menurut saya, tidak semua masa lalu yang buruk itu harus dilupakan, tapi harus diingat sebagai pelajaran agar di masa depan kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya, pokoknya itulah. Dan untuk kalian para pejuang-pejuang cinta, lagi yang tengah berjuang untuk mendapatkan cinta sejati, jangan lupa untuk menyediakan kaca agar antara angan-angan dan realita tidak saling tertukar. Ya, itulah poin gak jelas menurut saya tentang film ini. Hahaha. Kalau kalian punya poin sendiri menurut kalian, silahkan tambahkan di kolom komentar tanpa tor.
Dan pada akhirnya seperti biasa, apapun itu semoga tayangan dalam video ini dapat menghibur kalian semua dan dapat membuat kalian sejenak melupakan tagihan dan angsuran-angsuran yang harus kalian bayar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain episode.